Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Andriani dari kelas 5 BSAC Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan membahas sebuah materi mengenai tindak tutur, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, perlokusi, serta peristiwa tutur. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tindak tutur. Perlu kita ketahui bahwa tindak tutur merupakan teori penggunaan bahasa yang dikemukakan oleh John Langston Austin 1962 dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words. Kemudian, teori ini dikembangkan kembali oleh muridnya, yaitu Searle. Dan sejak saat itulah pemikiran keduanya mendominasi kajian penggunaan bahasa, yaitu ilmu pragmatik. Menurut Austin, setiap kegiatan itu merupakan sebuah tindak. Pada dasarnya bertutur juga termasuk bertindak, seperti mengajar, meneliti, berbelanja, mengemudi, dan lain sebagainya. Nah, diam juga merupakan bertindak, yaitu bertindak tidak bergerak atau tidak mengatakan sesuatu. Hal tersebut mengisyaratkan kalau tindak tutur merupakan salah satu dari beberapa jenis tingkah laku dalam interaksi sosial. Di sini Austin membagi tindak tutur menjadi 3 macam, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang pertama yaitu tindak tutur lokusi, yaitu menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Contohnya, saya lapar. Nah, kata saya di sini merupakan orang pertama tunggal atau si penutur, dan lapar mengacu pada perut kosong dan perlu diisi, tanpa bermaksud untuk meminta makanan kepada lawan tuturnya. Yang kedua, tindak tutur ilokusi, yaitu melakukan tindakan dengan mengatakan sesuatu. Nah, di sini tindak tutur ilokusi menyatakan sesuatu dengan menggunakan daya yang khas, yang membuat si penutur bertindak sesuai dengan apa yang dituturkannya. Contoh, di sini panas. Makna ilokusinya mungkin permintaan kepada lawan tuturnya agar membuka jendela lebar-lebar agar dia tidak merasa kepanasan lagi. Yang ketiga yaitu tindak tutur perlokusi, yaitu tindakan yang mempengaruhi kondisi psikologis lawan tutur agar menuruti keinginan penutur. Contoh, maaf, saya ingin sendiri. Nah, kalimat tersebut disampaikan oleh si penutur kepada lawan tuturnya dalam sebuah ruangan. Kenapa kalimat tersebut dikatakan kalimat perlokusi? Karena penutur mempengaruhi kondisi lawan tuturnya dengan menggunakan pernyataan memberi maaf, yaitu pada kata maaf. Nah, kata maaf dituturkan penutur bahwa ia ingin sendiri dulu dan tidak bisa diganggu oleh lawan tuturnya. Contoh lain untuk tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi kita ambil dari sebuah dialog antara guru dan muridnya. Bu guru berkata kepada muridnya, "Pembayaran buku terakhir adalah hari ini. Kapan kamu akan membayar?" Nah, muridnya berkata, "Uang saya tinggal 5.000, Bu." Nah, bu gurunya berkata kembali, "Ya sudahlah, lain kali saja kalau begitu." Nah, di sini yang menjadi tindak tutur lokusinya yaitu guru menginformasikan kepada muridnya kalau pembayaran buku terakhir adalah hari ini. Kemudian yang menjadi tindak tutur ilokusi di sini yaitu murid menyatakan bahwa uangnya tinggal 5.000 rupiah. Jadi, dia tidak sanggup membayar hari ini. Kemudian yang menjadi tindak tutur perlokusi di sini yaitu ibu guru memahami dan memaklumi bahwa muridnya tidak sanggup untuk membayar hari ini. Jadi, ibu guru memberi waktu lagi untuk membayarnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu peristiwa tutur.
Perlu kita ketahui bahwa peristiwa tutur merupakan berlangsungnya interaksi linguistik dalam suatu bentuk ujaran yang melibatkan penutur, lawan tutur, pokok tuturan, waktu dan tempat, dan situasi tertentu. Nah, dari pengertian di sini dapat kita ketahui bahwa komponen yang penting dari peristiwa tutur yaitu penutur, lawan tutur, pokok tuturan, waktu dan tempat, dan situasi tertentu. Sebagai contohnya, melakukan jual beli di pasar. Nah, yang menjadi partisipan di sini yaitu penjual dan pembeli. Pokok tuturan atau topik tuturannya yaitu menawarkan dagangan. Kemudian tempatnya yaitu di pasar. Waktunya pada saat berlangsungnya jual beli bisa jadi pagi hari, sore hari, atau di siang hari. Kemudian situasinya yaitu penasaran dengan harga yang dijual. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya bahas mengenai tindak tutur, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi, serta peristiwa tutur. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.